Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Az-Zahra dengan NIM 21090 jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mengenai mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, ini merupakan video 1 atau video pertama yang berkaitan dengan Google Site. Nah, sebelum masuk ke Google Site, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu Google Site. Nah, Google Site di sini merupakan salah satu tool yang digunakan untuk menciptakan custom website, mirip dengan wiki. Di sini kita dapat mengembangkan situs sendiri dalam membuat website dan isinya. Kemudian, di sini juga kita dapat memilih siapa saja situs tersebut dibagikan. Kita dapat menentukan siapa pemiliknya, siapa yang diizinkan untuk mengedit dan memperbaiki situs, siapa saja yang kita izinkan untuk melihat situs. Di sini juga dapat dibatasi siapa saja yang dapat melihat situs menjadi kelompok kecil dan pribadi, atau kita dapat memilih untuk mempublikasikannya supaya situs mudah diakses siapa saja di dunia. Nah, karena situs ini mudah disimpan di dalam dunia maya, situs ini tersedia untuk perangkat apa saja yang dapat mengakses internet dan dapat diakses di mana saja yang memiliki koneksi internet. Mengapa menggunakan situs Google Site? Di sini kita menggunakan situs Google Site karena yang pertama yaitu gratis. Yang kedua yaitu mudah dibuat. Di sini jika kita memasukkan tes, kita dapat langsung membuat sebuah halaman web. Yang ketiga yaitu kita dapat mengkolaborasikan dengan yang lain untuk membuat dan menyunting isi situs. Yang keempat, terintegrasi dengan perangkat Google Site. Jadi kita dapat dengan mudah berbagi video, foto, presentasi, dan kalender. Yang kelima, situs kita mudah dicari dengan menggunakan teknologi pencarian Google. Keenam, semua versi halaman dapat tersimpan jika kita dapat melihatnya kapan saja dan oleh siapa saja, dan ketika kita mengeditnya juga. Selanjutnya itu penggunaannya dapat berlangganan untuk merubah halaman pengumuman. Pembaharuan akan dikirim ke e-Google atau halaman Google Reader mereka. Selanjutnya itu ada situs ini itu mudah tersimpan di server keamanan Google. Dan penyimpanannya itu online dan gratis, itu 100 MB. Selanjutnya itu para guru juga dapat menggunakan situs Google Site, yaitu untuk yang pertama yaitu membuat halaman web kelas yang memungkinkan keluarga murid tetap mendapatkan informasi tentang berita kelas, kegiatan akan datang, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain, termasuk foto dan video. Yang kedua yaitu memposting tugas, template, dan rubrik. Yang ketiga yaitu memposting tutorial video untuk siswa yang dapat ditonton di rumah sebagai bantuan tambahan atau agar siswa tidak ketinggalan pelajaran penting ketika mereka absen atau tidak hadir di sekolah. Yang keempat yaitu membuat formulir survei, kemudian orang tua atau siswa dapat melengkapi pertanyaan secara online. Nah, situs ini juga sangat berguna untuk siswa, di mana siswa dapat menggunakan Google Site ini untuk yang pertama, membuat portofolio pekerjaan personal mereka. Yang kedua, bekerja sama dengan siswa di seluruh dunia, karena dapat berbagi ide, membuat isi, dan membicarakan tentang ide-ide mereka. Nah, langsung saja kita masuk ke Google Site-nya. Yang pertama itu kita masuk ke Google Drive. Yang kedua yaitu kita ingin membuat folder. Yang pertama yaitu kita buat klik tanda tambah untuk menambahkan file baru. Kemudian klik folder baru. Kemudian tulis folder
file dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya menulisnya itu UAS strategi dan media pembelajaran. Dalam kurung video 1. Kemudian tekan buat. Nah, di sini sudah terbentuk file yang sudah kita buat, yaitu strategi, UAS strategi dan media pembelajaran video 1. Kemudian kita klik filenya. Nah, di sini filenya itu masih kosong. Dan untuk menambahkan Google Site, yang pertama kita lakukan yaitu klik tambah atau baru, kemudian klik lainnya, kemudian klik Google Site. Nah, di sini kita akan dimasukkan ke laman Google Site. Nah, di sini adalah tampilan halaman Google Site ketika kita baru masuk. Nah, di sini kita akan membuat situs di sini dengan judul UAS strategi. Kemudian di sini kita masukkan nama situsnya juga UAS strategi. Di sini kita dapat mengubah gambar dan jenis header. Ada sampul, spanduk besar, spanduk hanya judul. Nah, di sini saya ingin menghapus judul halamannya. Di sini juga saya ingin memberikan hanya judul. Kemudian saya ingin menambahkan kotak teks. Sini itu jenis headernya saya hapus. Nah, di sini kita ingin menambahkan judul. Nah, di sini saya mengambil judul akuntansi dasar. Jadi kita di sini tulis judulnya akuntansi dasar. Di sini juga kita dapat mengubah tulisannya. Ukuran hurufnya kita juga bisa atur. Ketebalannya garis miring, garis bawah, warna hurufnya juga bisa kita atur. Sini saya pilih warna biru. Di sini juga kita dapat mengatur posisi hurufnya, itu kita ingin ratakan dengan rata tengah. Nah, di sini juga kita dapat mengubah warna bagian. Di sini saya pilih gaya 3. Selanjutnya itu saya menambahkan kotak teks. Cara asyik. Belajar akuntansi dasar. Kita ganti hurufnya. Kita blok. Kita atur hurufnya. Bertebal. Rata tengah. Kini di sini tuh kita ganti warnanya menjadi, kita pilih dengan foto, yaitu kita pilih gambar ya. Di sini saya pilih yang warna coklat ini. Kemudian kita klik pilih. Nah, setelah begini, di sini juga itu kita dapat membawa posisinya ke atas supaya lebih sama. Nah, selanjutnya di sini itu kita ingin menambahkan teks lagi.
Nah, untuk bagian di sini kita ingin menambahkan halaman-halamannya, dan saya di sini menambahkan yang ini ya, untuk halaman-halamannya. Dan di sini kita butuh 6, jadi kita cukup tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan ulangi sekali lagi. Kemudian ini bisa diedit ya, untuk mengeditnya, tahan, dan simpan di tempat yang kita inginkan. Di sini juga kita dapat mengatur ukurannya dengan mengklik tahan dan sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Agar lebih menarik ya kita lakukan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita ingin menambahkan gambar di setiap ikon-ikon ini, yaitu dengan cara klik upload, kemudian kita pilih di download, kita pilih di dokumen Kirana, kemudian kita pilih Google Site. Nah, di sini kita ingin menambahkan halaman tujuan, jadi kita cari gambar tujuan pembelajaran. Nah, ini, kemudian di open. Nah, di sini gambar tujuan pembelajarannya sudah muncul. Kita sesuaikan gambarnya. Kemudian di sini untuk mengetik teksnya. Jadi kita tulis tujuan pembelajaran. Di sini kita tulis saja tujuan. Kemudian di sini untuk mengupload lagi, kemudian pilih materi. Gambar materi, kemudian open. Nah, di sini kita sesuaikan lagi gambarnya. Lalu klik teks materi. Kemudian tambah lagi, upload. Setelah materi itu kita tambahkan video. Dan kita atur. Kemudian kita klik video. Kemudian kita upload lagi. Evaluasi. Dan di sini kita atur lagi sesuai dengan keinginan kita.
Kemudian teksnya kita ketik evaluasi. Tambah lagi profil, open, kita atur lagi, kemudian ketik teksnya, profile. Tambah lagi, upload, daftar pustaka. Kita atur, ketik teknisnya, daftar pustaka. Nah, di sini juga kita dapat mengubah. Kita pilih foto, kemudian pilih gambar. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini ya. Kemudian pilih. Kemudian agar mudah dibaca, kita juga dapat pilih yang ini untuk menyesuaikan. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuat icon-iconnya. Nah, icon-icon ini itu tidak tahu mengapa di laptop saya ikonnya tidak terlihat gambarnya. Namun ketika kita klik partinjau, icon ini akan terlihat gambarnya. Sesuai yang kita buat tadi. Nah, untuk keluar dari partinjau, kita klik tanda silang. Nah, di sini saya juga ingin menyisipkan teks lagi, kotak teks. Kemudian saya tulis di sini strategi dan media pembelajaran Google Site dalam kurung kita masukkan nama materinya itu akuntansi dasar tutup kurung. Nah, di sini kita ingin memperkecil tulisannya menjadi 8, kemudian mengganti hurufnya. Menjadi ini. Kemudian kita rata tengahkan. Di sini kita ganti halamannya menjadi gaya 3. Nah, di sini itu saya ingin mengganti temanya dengan klik tema. Di sini kita dapat memilih tema. Sini saya ingin mengganti warnanya dengan menekan ikon warna ini. Saya ingin mengubahnya menjadi warna hijau. Nah, setelah selesai ini merupakan halaman utama. Nah, untuk menambahkan halaman tujuan, materi, video, evaluasi, profil, daftar pustaka itu kita ketik halaman. Dan menambahkan halaman ini merupakan halaman muka. Kita tambahkan halaman tujuan. Tambahkan lagi halaman materi. Tambahkan lagi halaman video. Tambahkan lagi halaman evaluasi. Tambahkan lagi halaman profil. Halaman profil. Tambahkan lagi
Tambahkan lagi halaman barunya, daftar pustaka. Di sini kita lihat apakah sudah cukup. Di sini kita atur tujuan materi, video, evaluasi, profil, dan daftar pustaka. Ini halaman bukanya tadi. Kemudian kita masuk ke halaman tujuan. Di sini kita menyisipkan teks. Kita ketik tujuan. Kemudian kita ganti hurufnya menjadi kita blok. Kita perbesar. Kemudian kita rata tengahkan. Seperti yang dilakukan pada awal tadi ya. Sampai terakhir. Kita ganti warna bagiannya. Nah, ini adalah halaman tujuan, di mana di sini itu terdapat tujuan pembelajaran. Di mana kita tambahkan kotak teks lagi. Sebelum membuat Google Sheet itu kita harus membuat materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam Google Sheet itu, tujuan, materi, video, evaluasi untuk memudahkan dalam membuat Google Sheet. Nah, di sini itu tujuannya yang pertama, cukup kita copy dan paste di Google Sheet. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita ubah ganti warna bagiannya. Saya ganti di sini dengan cara pilih gambar supaya lebih menarik. Di sini saya pilih gambar yang ini. Pilih. Nah, di sini akan berubah. Nah, selanjutnya itu kita ke halaman materi. Di sini kita lagi sisipkan teks, kemudian kita ketik materi. Kita blok. Kita ganti hurufnya. Kita pertebal, kemudian kita pertebal, kemudian kita rata tengahkan. Kita ganti itu ukurannya menjadi 14, pertebal, kemudian kita rata tengahkan. Di sini kita ganti, oh salah, di sini kita kasih warna gaya 3 seperti halaman yang pertama, dan di sini kita sisipkan lagi teks. Nah, untuk menyisipkan teks lagi itu kita di sini masuk ke materi lagi. Nah, di sini adalah materinya. Kita cukup Ctrl C dan Ctrl V. Atau mengcopy paste materi yang sudah kita buat. Nah, kemudian paste. Nah, materi akuntansinya sudah masuk. Selanjutnya itu kita pilih lagi warna bagian. Kita cari di foto, pilih gambar. Di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Saya ingin mengambil warna coklat. Pilih. Nah, ini adalah materinya. Kita di sini ingin menyesuaikannya supaya lebih sesuai. Saya di sini ingin mengganti warna hurufnya menjadi warna putih supaya lebih kentara karena warna latar belakangnya itu warna coklat. Saya ganti tulisannya menjadi
ini. Oh, kita ganti lagi menjadi ini. Kemudian kita kontrol A lagi, saya ingin membuat miring materinya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita masuk lagi ke halaman materi. Nah, setelah itu kita lagi masuk ke halaman video. Tambahkan kotak teks, kemudian ketik video, kemudian blog, kemudian kita ganti tulisannya menjadi career new, kemudian kita perbesar hurufnya menjadi 14, kita tebalkan, kemudian kita rata tengahkan, kemudian itu kita kasih gaya 3. Nah, di sini itu kita ingin menambahkan video pembelajaran yang terkait dengan akuntansi dasar. Nah, di sini itu kita ingin menambahkan videonya dengan menyisipkan kotak teks. Masalah dengan cara kita scroll ke bawah bagian sisipkan, kemudian kita ketik YouTube, kemudian kita masuk ke materi kita blok linknya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V lagi di YouTube, kemudian kita cari atau telusuri. Nah, ini adalah materi video pembelajarannya, kita klik, kemudian kita pilih. Nah, di sini itu sudah dimasukkan video pembelajaran, di sini juga kita dapat menyesuaikan bagaimana besar video pembelajarannya. Nah, ini kemudian kita ganti temanya menjadi lebih menarik. Kita pilih gambar, kemudian kita cari yang sesuai, kita pilih ini, kemudian pilih. Kemudian kita sesuaikan supaya lebih jelas. Nah, ini adalah materi yang di YouTube. Dan di sini saya ingin menambahkan teks lagi, sisipkan. Kemudian kita scroll ke atas, tambahkan kotak teks. Kita tulis di bagian bawah video pembelajaran terkait akuntansi dasar. Kemudian kita ganti warna bagiannya menjadi gaya 3, kita blok materinya, salah, kita blok, kemudian kita ganti tulisannya, kita perkecil, ukuran 8, kita pertebal, kemudian kita garis miringkan, kemudian itu kita taruh di rata tengah supaya lebih menarik. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke halaman evaluasi. Nah, di sini kita sisipkan kotak teks lagi, kemudian kita ketik evaluasi, kita perbesar hurufnya menjadi 14, kita ganti tulisannya, kemudian kita pertebal, kita rata tengahkan seperti yang dilakukan tadi, kemudian kita ganti menjadi gaya 3. Nah, di bagian evaluasi ini kita ingin menambahkan soal-soal yang terkait dengan akuntansi dasar. Di sini saya menggunakan Google Formulir, di mana kita scroll ke bawah dan cari formulir. Kemudian cari formulir yang sudah kita buat. Ini adalah soal kuis yang sudah kita buat, kita ketik dan sisipkan. Nah, ini adalah materi kuis yang sudah saya buat.
Dan di sini juga kita dapat mengatur ukurannya, ketik tahan, kita perbesar. Oh, maaf, kita kembali. Nah, ini merupakan tampilan soal kuis. Kita ganti gambarnya, kita pilih gambar agar lebih menarik. Kita pilih dari galeri laptop atau bawaan gambar bawaan laptop. Di sini saya pilih yang ini ya. Kemudian pilih. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman profile. Nah, di sini itu kita menambahkan profil kita. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita sisipkan kotak teks, kemudian kita tulis profile, kemudian kita blok, kemudian kita ganti tulisannya, kita perbesar hurufnya, kita pertebal, kita ganti warnanya menjadi gaya 3, kemudian kita rata tengahkan. Nah, di sini itu profil kita masukkan jadi yang langkah pertama yaitu untuk menambahkan gambar. Klik gambar, kemudian upload. Nah, cari gambar profil kita. Saya pilih yang ini, kemudian open. Nah, di sini kita atur. Nah, setelah itu kita sisipkan teks lagi. Kita masukkan profil kita atau identitas kita yang sudah kita simpan di dokumen yang telah kita buat. Kita copy paste. Kemudian kita ganti lagi gayanya. Pilih gambar. Kita pilih yang ini. Kemudian pilih. Kemudian kita ingin menyesuaikannya. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu bagian daftar pustaka. Di sini itu terdiri atas referensi yang di mana kita mendapatkan materinya. Kita ketik daftar pustaka, kemudian kita blok. Kita ganti tulisannya. Kita perbesar hurufnya, kita tebalkan, kemudian kita rata tengahkan. Ganti gaya 3. Nah, setelah itu kita masuk ke dokumen yang sudah kita buat dan mencari daftar pustaka. Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian dipaste ke halaman tadi. Kita tambahkan kotak teks, kita paste. Nah, di sini kita ganti lagi fotonya, kita pilih gambar. Kita pilih yang ini. Pilih.
Di sini kayaknya tidak sesuai dengan warnanya, kita ganti lagi karena agar lebih menarik. Saya pilih yang ini, pilih. Kita pertebal tulisannya agar lebih jelas. Kemudian kita ganti tulisannya. Kemudian kita miringkan. Tidak usah. Kemudian setelah itu, jika kita ingin melihat tampilan-tampilan dari semua halaman yang telah kita buat, yaitu kita ketik pertinjau saja. Ini adalah halaman muka, halaman tujuan, materi, video pembelajaran, evaluasi, profil, daftar pustaka. Nah, untuk keluar dari pertinjau, kita klik tanda silandang ini tampilannya ketika kita menggunakan HP. Ini adalah halaman muka. Untuk melihat bagian halaman-halamannya dapat kita lihat di sini. Menggunakan tablet akan begini, menggunakan laptop akan terlihat seperti ini. Dan setelah semua selesai, kita klik tanda silang untuk keluar pertinjau. Di sini kita kunci dengan cara dengan menekan ini. Nah, ketika kita ingin coba melihat pertinjau, nah kita bisa klik ini untuk masuk ke halaman tujuan. Maaf ya, salah. Kita kembali lagi. Nah, ini kita dapat publikasikan dengan cara mengklik publikasikan. Kemudian di sini kita masukkan halaman luas strategi. Kemudian di sini kita dapat kelola siapa saja yang melihat situs kita. Di sini saya ketik siapa saja yang memiliki link, publik, dan selesai. Dan ketika selesai itu kita publikasikan. Maka di sini situs Anda berhasil dipublikasikan. Nah, setelah itu jika kita ingin membagikan Google Sheet yang telah kita buat, itu kita ketik bagikan dengan cara saling link, disalin, kemudian kita kirim ke tempat yang ingin kita bagi linknya. Misalnya kita ingin membagi linknya lewat WA. Di sini kita tinggal copy paste saja linknya dengan cara mengcopy paste. Nah, di sini sudah terbagi dan teman kita dapat melihat link yang kita bagikan. Nah, selanjutnya setelah ini semua selesai, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dasar. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi dasar.
Akuntansi dasar ini merupakan fungsi utama di hampir semua jenis bisnis. Akuntansi dasar mengacu pada proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan menganalisis, meringkas, dan melaporkan transaksi ini kepada regulator. Akuntansi ini bukan hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mengukur keberhasilan apakah perusahaan itu laba atau rugi, dan dalam mencapai tujuannya dan membantu pemegang saham memahami seberapa efisien uang mereka digunakan. Inilah sebabnya mengapa bisnis itu harus mahir dalam kegiatan akuntansi. Selain itu, di sini juga laporan yang dihasilkan dalam pencatatan akuntansi itu seperti akuntansi manajerial dan akuntansi biaya itu sangat penting sekali dalam membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Nah, jadi akuntansi dasar itu merupakan salah satu fungsi utama di hampir semua jenis bisnis. Ini biasa dilakukan oleh seorang akuntan atau pemegang buku di sebuah perusahaan kecil atau departemen keuangan besar dengan puluhan karyawan di perusahaan besar. Selanjutnya itu komponen dalam akuntansi dasar. Nah, ada beberapa itu komponen dalam akuntansi dasar. Yang pertama yaitu sistem pencatatan. Sistem pencatatan dalam akuntansi itu mereka harus membuat yang pertama itu ya aset. Di sini mereka harus mengetahui apa sih itu aset. Jadi aset itu merupakan harta di mana ini mengacu pada sumber daya atau barang yang dimiliki perusahaan. Yang pertama yaitu ada aset perusahaan itu termasuk investasi, kas, persediaan, piutang, tanah, perlengkapan, peralatan, bangunan, dan kendaraan. Itu merupakan aset. Aset juga itu terbagi menjadi dua yang seperti kita ketahui. Ada aset lancar dan ada aset tetap. Ya, di sini ada yang kedua itu ada kewajiban. Ini mengacu pada kewajiban keuangan hukum atau yang biasa juga kita sebut sebagai utang yang dikeluarkan oleh perusahaan selama bisnis. Kewajiban atau liabilitas, jadi dalam bahasa Inggris itu, utang atau kewajiban itu adalah liabilitas, terbatas atau tidak terbatas. Utang juga ini dapat diselesaikan dari waktu ke waktu melalui transfer manfaat ekonomi seperti uang, jasa atau barang, dicatat di sisi kanan neraca perusahaan, kewajiban termasuk utang, pinjaman, hipotek, premi yang diperoleh, pendapatan yang ditangguhkan, dan biaya yang masih harus dibayar. Ada ekuitas, di mana ekuitas ini juga dikenal sebagai modal, di mana biasanya dipegang oleh pemegang saham yang mengacu pada jumlah uang yang harus dikembalikan perusahaan kepada pemegang sahamnya setelah semua asetnya dilikuidasi dan semua utangnya itu dilunasi. Ekuitas ini dihitung dengan cara mengurangkan aset dengan kewajiban pengeluaran. Pengeluaran ini mengacu pada biaya-biaya operasi yang dilakukan selama bisnis itu beroperasi, sehingga menghasilkan pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan. Pendapatan di sini mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan dari operasi bisnis normalnya. Ini termasuk potongan, diskon, produk yang dikembalikan. Pendapatan adalah angka pendapatan kotor, di mana itu biaya dikurangkan untuk menentukan pendapatan bersih. Nah, materi selanjutnya itu ada transaksi. Setelah aset, ada transaksi. Seorang akuntan itu harus bertanggung jawab untuk menghasilkan sejumlah catatan transaksi bisnis, sementara yang lain diteruskan ke akuntan dari departemen lain adalah departemen lain perusahaan. Nah, di sini itu transaksi-transaksi mengenai akuntansi. Yang pertama ada penjualan. Penjualan ini adalah transaksi di mana produk atau jasa itu ditransfer dari pembeli ke penjual secara tunai atau kredit. Yang kedua ada pembelian, adalah transaksi yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan bahan dan layanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi biasanya itu perusahaan membeli produk dan biasa juga perusahaan itu menjual produknya ke konsumen-konsumen lain.
Selanjutnya itu ada tanda terima. Di sini adalah transaksi yang mengacu pada perusahaan yang dibayar untuk menyediakan layanan atau barang kepada pelanggan. Nah, setelah terjadi transaksi pembelian atau penjualan itu terdapat tanda terima seperti nota-nota, baik itu nota kredit maupun nota debit atau nota kas yang biasa dicatat. Selanjutnya ada kompensasi karyawan. Di sini itu kompensasi karyawan memerlukan informasi tentang jumlah jam yang dihabiskan karyawan untuk tenaga kerja yang dibayar yang kemudian digunakan untuk menghasilkan potongan pajak, informasi upah kotor, dan potongan lainnya yang menghasilkan gaji bersih kepada karyawan. Materi selanjutnya yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini secara umum itu terdiri atas yang pertama laporan laba rugi, di mana berisi informasi tentang pendapatan perusahaan, dikurangi dengan semua biaya atau beban-beban yang dikeluarkan dari perusahaan untuk menentukan laba atau rugi bersih untuk periode pelaporan. Selanjutnya ada neraca. Di dalam neraca itu terdapat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal dari perusahaan, dan di neraca ini antara harta dengan utang itu harus seimbang. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas di sini berisi informasi tentang penggunaan dan sumber kas selama periode pelaporan. Dan di sini kita tahu mengetahui berapa kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi perusahaan kita selama periode berjalan. Selanjutnya itu ada prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum ini adalah seperangkat pedoman yang harus diterapkan oleh semua akuntan untuk praktik akuntansi mereka. Seperti surat kabar menggunakan panduan gaya menguraikan seperangkat standar untuk penulis dan editornya. PABU ini menerapkan standar yang memandu akuntan dalam merekam dan melaporkan keuangan. Jadi ketika semua akuntan bekerja itu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Investor dan analisis dapat digunakan dengan mudah memahami pengajuan dan laporan keuangan mereka. Nah, sini standar akuntansi itu banyak sekali. Ada di SAK atau standar akuntansi keuangan, ada juga PSAK, SAS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu siklus akuntansi. Nah, di sini siklus akuntansi itu merupakan pencatatan dan pemilahan transaksi keuangan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disiapkan secara akurat dan merupakan cerminan sebenarnya dari posisi keuangan. Nah, langkah-langkah dalam siklus akuntansi yang pertama itu ada transaksi, di mana transaksi itu merupakan setiap kali terjadi penjualan, pembelian aset, pengembalian produk, pembayaran utang. Siklus akuntansi dimulai. Semua aktivitas keuangan yang melibatkan pertukaran aset perusahaan dianggap sebagai transaksi. Yang kedua yaitu ada entry journal. Jurnal adalah catatan fisik atau dokumen digital yang disimpan sebagai data atau spreadsheet atau buku dalam perangkat lunak akuntansi perusahaan ketika transaksi keuangan dilakukan. Pemegang buku dapat mencatatnya sebagai entry jurnal. Nah, setelah transaksi terjadi itu ada penjurnalan. Di sini kita mencatat kegiatan apa yang terjadi, baik itu pengeluaran kas, pembelian, penjualan, pengambilan keperluan pribadi atau private. Yang ketiga itu posting dari jurnal ke buku besar. Semua informasi yang dicatat dalam jurnal itu diposting ke buku besar. Buku besar ini berisi informasi akun yang diperlukan untuk membuat laporan. Jadi dari jurnal itu kita ke buku besar, di mana buku besar itu terpisah-pisah akunnya untuk mengetahui berapa kas, berapa piutang. Di situ kita dapat mengetahui secara keseluruhan transaksi yang kita lakukan. Yang keempat itu ada neraca percobaan. Ketika transaksi bisnis diringkas, kemudian ditutup ke buku besar, langkah selanjutnya itu membuat neraca. Di sini itu neraca harus seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan, atau sebelah debit dan sebelah kredit. Dan jika tidak seimbang, bisa dikatakan salah.
Seimbang belum tentu benar, apalagi tidak seimbang. Setelah neraca percobaan itu ada jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini merupakan uh, ketika akuntan menyesuaikan entry, maka perhitungan penangguhan akun dan akrual yang telah mempengaruhi saldo akhir akun pada buku besar. Jadi, jurnal penyesuaian ini dilakukan ketika terjadi kesalahan pencatatan saat perusahaan melakukan jurnalnya. Di sini dapat dilakukan jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang dilaporkan konsisten dengan posisi keuangan perusahaan yang sebelum laporan keuangan dibuat. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan sebelum laporan keuangan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah penyesuaian pada entry dibuat dan diselesaikan, akuntan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Seperti neraca saldo yang disesuaikan untuk memastikan debit dan kredit itu cocok setelah penyesuaian dibuat. Neraca saldo yang disesuaikan adalah catatan transaksi keuangan perusahaan yang paling akurat. Kemudian ada laporan keuangan dengan menggunakan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntan menyiapkan laporan kas, laba rugi, dan neraca. Ini akan digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan hasil arus kas. Nah, setelah neraca itu disesuaikan, biasa juga ada kolom neraca lajur yang dibuat sebelum laporan keuangan. Di sini kita itu mengetahui berapa laporan arus kas, laporan keuangan, laba rugi, neraca yang telah kita buat. Dan laporan keuangan ini biasa diberikan kepada pemegang saham untuk mengetahui bagaimana arus keuangan dari operasi perusahaannya. Kemudian ada jurnal penutup. Pada tahap ini akuntansi memindahkan data dari akun sementara ke akun permanen di neraca. Akun sementara biaya, pendapatan, dan dividen akun-akun ini harus ditutup dikurangi menjadi nol. Jadi setiap akun-akun yang masih ada itu kita kurangi sehingga hasilnya itu menjadi nol. Nah, contohnya ini yaitu pendapatan 500.000 tahun ini dihitung sebagai pendapatan 500.000 untuk tahun depan. Bahkan jika perusahaan Anda menyimpan dana untuk digunakan tahun depan. Kemudian ada juga neraca saldo penutup atau neraca saldo penutup ini merupakan siklus terakhir dari akuntansi. Pada tahap ini akuntan memeriksa kecocokan debit dan kredit setelah jurnal itu dibuat. Mereka juga memastikan bahwa neraca saldo harus berisi akun permanen, karena akun sementara sudah dikurangi menjadi nol. Nah, itulah materi mengenai akuntansi dasar yang sempat saya bawakan dan cara menggunakan Google Site sebagai media pembelajaran. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.